Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fadila, NIM A1C120042 dari kelas reguler B 2020. Di sini saya akan menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Sebelum kita memandikan mayit atau jenazah, terlebih dahulu kita menyiapkan air secukupnya dan membagi air itu kepada 3 macam tempat. Di tempat yang pertama untuk air bersih atau air tawar, tempat yang kedua untuk air sabun, dan tempat yang ketiga untuk air yang dicampuri dengan kapur baru asli atau bisa juga menggunakan air daun bidara. Tujuan menggunakan sabun dan daun bidara itu sendiri agar kotoran yang menempel di badan mayit atau jenazah seperti daki dan kotoran itu mudah untuk hilang. Kemudian menggunakan kapur barus itu bertujuan supaya mayit itu berbau harum dan lambat untuk membusuk. Niat untuk memandikan jenazah laki-laki dewasa yaitu nawaitul khusla li hadal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat memandikan mayit laki-laki ini fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan niat memandikan jenazah perempuan dewasa yaitu nawaitul khusla li hadihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat memandikan mayit perempuan ini fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah membaca niat, sebelum memulai proses pemandian jenazah juga kita letakkan mayit itu menghadap kiblat atau posisi kedua kakinya itu mengarah ke arah kiblat sampai proses mandi selesai dilaksanakan. Kemudian mandikan mayit di tempat yang tertutup, hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang bertugas untuk memandikan serta ahli warisnya atau mahramnya. Kemudian periksalah kuku jenazah. Jika kukunya panjang, maka potonglah kuku jenazah sesuai dengan ukuran normal. Kemudian periksalah bulu ketiak. Jika bulu ketiaknya panjang, maka cukur. Namun tidak perlu memeriksa bulu kemaluan karena itu termasuk ke dalam aurat si mayit. Kemudian berikanlah kain bersih atau basahan untuk menutup jenazah pada saat pemandian agar aurat tidak terlihat. Bisa menggunakan kain panjang atau bisa menggunakan sarung. Kemudian tinggikan kepala mayit untuk menghindari air mengalir ke bagian kepala pada saat penyiraman jenazah. Kemudian bersihkan seluruh anggota badannya seperti gigi, lubang hidung, kemudian telinga, kemudian celah ketiak, kemudian celah jari, dan rambut itu disiram dengan air. Kemudian pastikan posisi mayit itu setengah duduk karena kita akan membersihkan atau mengeluarkan kotoran yang ada di perut si mayit dengan mengistinjakan mayit. Niat mengistinjakan mayit laki-laki dewasa yaitu nawaitul istinja ali hadal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat istinja untuk mayit laki-laki ini fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan untuk mengistinjakan mayit perempuan dewasa niatnya nawaitul istinja ali hadihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat istinja untuk mayit perempuan ini fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu alirkanlah air sabun sambil menggosokkan dengan tangan sebelah kiri yang sudah tentunya dilapisi dengan kain atau sarung tangan. Semua dilakukan dari bawah kain penutup mayit sampai terasa bersih. Setelah itu, bagian perut mayit diurut secara perlahan-lahan, secara berulang-ulang, dan pastikan dilakukan secara lembut agar kotoran yang masih tersisa yang ada dalam perut itu keluar sambil mengalirkan air. Kemudian setelah itu barulah dilakukan proses mandi kubal. Mandi kubal itu mandi untuk menghilangkan kotoran dari badan si mayit. Cara mandi kubalnya yaitu siram badan mayit dalam posisi telentang dengan air sabun sampai merata. Kemudian yang kedua, siram badan mayit itu bagian kanannya terlebih dahulu dengan air sabun sampai merata. Kemudian baru sebelah kiri kiri mayit dengan air sabun juga sampai merata.
Di sini baiknya dilakukan dari kepala dan dari bagian sebelah kanan, dan lebih afdolnya dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah ini kita gosokkan seluruh bagian tubuh mayit sampai bersih secara perlahan-lahan, secara lembut. Setelah itu baru diairi dengan air sampai bersih. Kemudian setelah bersih kita memwudukkan jenazah. Niat memwudukkan jenazah laki-laki dewasa yaitu nawaitul wudu'a li hadal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat memwudukkan mayit laki-laki ini fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk memwudukkan jenazah perempuan dewasa niatnya nawaitul wudu'a li hadihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat memwudukkan mayit perempuan ini fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kita menyiram dengan air bersih sambil menggosok-gosokkan anggota badan wudhu yang disiram, serta membuka kain yang menutup anggota wudhunya. Namun jangan sampai terlihat auratnya tetap harus tertutup. Ini dilakukan seperti wudhu biasa. Kemudian melakukan mandi 9. Mandi 9 ini yaitu proses mandi selanjutnya setelah melakukan berbagai rangkaian pemandian jenazah sebelumnya. Mandi 9 ini yaitu jenazah disiram dengan air 9 kali dengan cara dimiringkan ke kiri lalu disiram sebelah kanannya 3 kali dengan air sabun terlebih dahulu sambil membaca doa Ghufronaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian dimiringkanlah badan mayit ini ke arah kanan lalu disiram sebelah kirinya sebanyak 3 kali dengan menggunakan air mawar sambil membaca doa Ghufronaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Selanjutnya badan mayit ditelentangkan kembali lalu disiramlah dari muka sampai ke ujung kakinya sebanyak 3 kali dengan membaca doa, dan disiram sebelumnya dengan air kapur yang ketiga ini dan membaca doa Ghufronaka ya Rohim Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian diangkatlah kepalanya si mayit ini menghadap kiblat lalu disyahadatkan dengan membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah selesai proses mandi dan selesai pula memwudukkan serta mandi 9, segera keringkan si mayit dengan mengambil kain kering untuk menutup mayit dan menukar dengan kain yang basah tadi dengan cara menarik kain basahan yang dipakai mayit untuk mandi tadi dengan cara ditarik dari bagian bawahnya bawah kaki itu sampai tertarik semua, dan kemudian langsung ditutup cepat-cepat mayit agar auratnya tidak terbuka. Setelah itu pindahkan mayit ke tempat di mana nantinya akan mengafankan jenazah. Itulah penjelasan tentang tata cara mandi jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.